Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asnan Wae, rubrik KTP-ku, kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Gimana kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap senyum ya, meskipun muka saya umpetkan dulu karena saya malu, belum tumbuh rambutnya ya. Langsung saja, hari ini kita akan belajar tentang uji multikolinearitas dengan SPSS ya. Dengan nanti acuannya adalah toleran, nilai toleran C, dan juga nilai VIF. Oke kawan-kawan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, kalau yang sudah terima kasih tetap bertahan di channel ini. Iya. Oke, langsung bertele-tele langsung daripada kebanyakan cincong. Kita mainkan. Oke. Ini sirkusnya kita mulai. Lo gue N ya. Lo gue N. Maksudnya adalah si multikolinearitas ini adalah teman dari normalitas dan heterokedastisitas, yaitu dalam uji asumsi klasik di analisis regresi linear berganda ya. Jadi ini adalah satu rangkaian uji asumsi klasik ya, uji prasyarat gitu. Tujuannya tentu untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi hubungan kuat antar variabel independen atau variabel bebas ya. Jadi model regresi yang baik itu seharusnya justru tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Ingat ya guys, tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jadi misalnya di satu penelitian itu lebih dari satu variabel bebas, maka model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Atau kata lainnya adalah tidak terjadi atau tidak ada gejala multikolinearitas. Ya, bahasa sederhananya adalah elo-elo ya, jadi gue gitu ya. Ya, yang bebas, variabel bebas yang satunya ya gue gitu. Elo-elo, gue. Jadi antara variabel bebas saja ya guys, bukan variabel bebas dan terikat. Di sini kata kuncinya adalah ini. Variabel bebas saja ya, itu elo gue, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi intinya mengapa harus diuji ya, karena model regresi yang baik itu adalah yang tidak terjadi multikolinearitas, tidak ada gejala. Oke, langsung 3 detektor untuk I can see you atau saya dapat melihatmu. Yang pertama adalah dengan melihat nilai korelasinya antar variabel bebas. Yang kedua dengan melihat nilai condition index atau dan eigenvalue-nya. Yang ketiga adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Nah, kesempatan kali ini kita mau pakai yang ketiga ya guys, nilai toleransi dan varian inflating factor. Langsung saja, ini tentu kita harus ada dasar pengambilan keputusan dalam konteks ini SPSS ya, kawan-kawan. Dengan toleransi dan VIF, meskipun tadi ada dua yang lain, kita pakai yang nomor 3 tadi. Kalau yang kita ambil adalah nilai toleransi, maka ada dua implikasi, yaitu ketika jika nilai toleransinya nanti di SPSS itu lebih besar dari 0,1, itu artinya tidak terjadi atau tidak ada gejala multikolinearitas dalam variabel bebasnya, antar variabel bebasnya dalam model regresi tersebut ya guys. Tetapi sebaliknya, jika nilai toleransinya itu lebih kecil 0,1, artinya terjadi gejala multikolinearitas. Kalau kita mau lihat dari nilai VIF-nya, ketika nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi kalau nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10, artinya terjadi gejala multikolinearitas. Ingat, ini toleransi dan VIF itu
saling menguatkan ya, seperti aku dan kamu gitu ya. Jadi, hasilnya tolerans itu, eee, kesimpulannya pasti sama dengan VIF-nya ya, kayak gitu. Menyimpulkan ada tidaknya itu pasti sama. Kalau nilai toleransi itu kesimpulannya tidak terjadi, maka otomatis nilai VIF-nya itu juga tidak terjadi, begitu ya. Nanti bisa kita tengok ya, guys. Oke, kita hapus dulu. Kemudian kita lanjut tanpa berpanjang lebar, lanjut ke ulang lagi biar terjadi semacam drama. Nah, ya langsung ke kasus ya, guys. Misalnya di sini kita mau mengetahui atau ingin mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas untuk judul pengaruh minat dan motivasi terhadap hasil belajar ya. Di sini artinya ada dua variabel bebas yaitu minat dan motivasi serta satu variabel terikat ya, minat dan motivasi itu sebagai variabel bebas atau independen ya, bebas. Maaf ini ya, ini masa-masa tulisan bagus ya. Setelah hasil belajar itu sebagai variabel terikat ya, terikat. Oke ya, langsung aja ya. Ini bikin lama ini kayaknya. Kita langsung ke Excel dan SPSS sebagai berikut. Oke, ini datanya tadi saya mesti ambil responden itu 13, lucky number 13. Jadi langsung kita copy di sini ya. Kita copy nilainya. Kemudian kita pastekan di sini. Ada data view, ada variable view, kita kopikan di data view. Seperti ini, kawan-kawan. Kemudian kita percantik ya, kita make up dulu, make over. Ini tadi minat, ya. Ini tadi motivasi, ini tadi HB ya, hemoglobin salah. Hasil nggak usah tegang ya, biar enak, santai saja. Desimal seperti biasa kalau di belakang koma tidak ada kita nolkan ya. Kemudian measure atau ukuran kita ubah ke iya betul sampai hafal kalian. Kalian memang cerdas semua. Detail semua. Kalau udah seperti ini udah cantik, maka kita selanjutnya adalah klik di sini ada analyze. Kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear ya. Ya. Biar ada siaran ulang ya. Analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, untuk dependent, variabel terikatnya tadi apa? Hasil belajar ya, kita masukkan ke sini. Untuk minat dan motivasi kita masuk ke variabel bebas atau independen. And then klik statistik, kemudian kita pastikan tanda centang untuk confidence interval sama collinearity diagnostic. Jadi ada dua seperti ini. I'm sorry, kita pastikan untuk covariant metriknya itu tercentang dan juga collinearity diagnostiknya tercentang. Jadi ada dua ini ya guys, ada dua ini. Kemudian kita klik continue, kemudian kita okekan saja. BIM salah BIM, berakadaba tak kunjung waktu lama langsung muncul seperti ini. Nah, ini outputnya. Dari sini coba kita tafsirkan. Untuk minat itu nilai toleransinya adalah 0,875. Kemudian motivasi ya otomatis sama ya 0,875. Artinya dari sini ketika kita mau pakai yang tolerans tadi nilainya adalah 0,875 itu tadi lebih besar dari 0,1 ya. Artinya di sini apa tadi? Tidak terjadi gejala ya, ada gejala multikolinearitas gitu ya. Kalau kita mau pakai VIF-nya gimana? Boleh ya, ini kan selera saja.
Kalau mau pakai VIF-nya adalah 1,142, itu artinya lebih besar, lebih kecil dari 10 ya. Ini artinya juga sama, berarti tidak terjadi gejala multikolinialitas ya. Artinya ini bagus, model regresi yang bagus. Terus kawan-kawan, wah kalau kayak gitu aman. Misalnya nanti hasilnya tuh ada gejala multikolinialitas berarti gimana? Oh, don't worry, be happy. Kita bisa melakukan uji alternatif yang lain, misalnya untuk mendeteksi gejala multikolinialitas ya, misalnya kita bisa pakai uji korelasi atau uji conditional index dan indeks dan eigenvalue yang kayak nomor 2 tadi ya. Atau kita bisa mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi gitu ya. Atau kita bisa juga melakukan transformasi data, misalnya kita ubah ke learn atau logaritma gitu ya. Jadi banyak hal ketika misalnya kawan-kawan menjumpai eh, hasilnya adalah hasilnya adalah ada gejala multikolonialitas gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif yang telah saya sebutkan tadi. Oke, bagi kawan-kawan yang mau sharing bisa di kolom komentar atau bisa sharing nanti lebih lanjut. Semoga ini bermanfaat. Jaga kesehatan. Smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.